Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfia Aji Nurardita dengan NIM D1041211007. Kali ini saya akan menjelaskan salah satu metode penyelesaian sistem persamaan linear simultan. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode iterasi Jacobi. Metode Jacobi ditemukan oleh matematikawan asal Jerman bernama Carl Gustav Jacob Jacobi. Dalam hal tertentu, metode ini lebih baik dibandingkan dengan metode langsung. Misal untuk matriks yang tersebar yaitu matriks dengan banyak elemen. Nah, metode langsung ini contohnya adalah metode Gauss-Jordan, di mana metode langsung ini membutuhkan hanya satu siklus untuk mencari nilai suatu variabel. Untuk metode iterasi Jacobi ini adalah metode tidak langsung, di mana dia membutuhkan beberapa siklus untuk mendapatkan nilai dari suatu variabel. Kemudian metode ini juga dapat menyelesaikan persamaan yang tidak linear. Selanjutnya adalah algoritma dari metode iterasi Jacobi. Nah, pertama, persamaan yang sudah kita miliki itu diubah ke dalam bentuk X sama dengan, Y sama dengan, atau Z sama dengan. Nah, setelah itu barulah kita bisa memulai hitungan. Nah, hitungan dimulai dengan nilai awal perkiraan sembarang untuk variabel yang dicari. Jadi pertama kita menentukan nilai awal perkiraan. Nah, biasanya di sini digunakan nilai awalnya itu adalah 0. Setelah itu langkah kedua, mensubstitusikan nilai awal perkiraan tiap variabel ke dalam persamaan. Nah, kalau tadi misalnya kita pilih nilai awal perkiraannya 0, kita masukkan nilai 0 itu ke dalam persamaan tadi. Nah, setelah itu kita akan mendapatkan nilai dari persamaan tersebut. Nah, nilai variabel baru yang didapat disubstitusikan lagi ke dalam sistem persamaan selanjutnya untuk mendapatkan nilai perkiraan variabel yang baru. Prosedur akan terus diulang sampai mendekati batas toleransi yang telah ditentukan. Baik, perkenalkan nama saya Cioni Afni Pratista dengan NIM D1041211070. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh soal dari metode iterasi Jacobi. Diberikan persamaan sebagai berikut: 4x dikurang y ditambah z sama dengan 7, 4x dikurang 8y ditambah z sama dengan min 21, min 2x ditambah y ditambah 5z sama dengan 15. Maka carilah nilai dari variabel x, y, dan z dengan batas toleransi 0, dengan nilai awal x, y, z-nya sama dengan 0. Nah, pertama-tama yang perlu kita lakukan yaitu mengubah persamaan menjadi bentuk seperti pada gambar berikut. Dapat dilihat di sini 4x dikurang y ditambah z sama dengan 7 diubah menjadi bentuk x sama dengan 7 ditambah y dikurang z per 4. Yang kedua yaitu 4x dikurang 8y ditambah z sama dengan min 21 menjadi y sama dengan 21 ditambah 4x ditambah z per 8. Begitu juga seterusnya dengan min 2x ditambah y ditambah 5z sama dengan 15 menjadi z sama dengan 15 ditambah 2x dikurang y per 5. Langkah kedua yang perlu kita lakukan yaitu mensubstitusi persamaan di atas dengan langkah yang pertama, yaitu masuk ke dalam iterasi. Masukkan nilai x tebakan awal tadi, x, y, z sama dengan 0, maka dimasukkan ke dalam persamaan yang di atas tadi. Di sini dapat dilihat x sama dengan 7 ditambah 0. Dari mana dapat 0? Dari 0 nilai tebakan awal, x nilai tebakan awal. X sama dengan 7 ditambah 0 dikurang 0 per 4, maka menghasilkan 1,75. Y sama dengan 21 ditambah 4, 0 ditambah 0 per 8 sama dengan 2,65
625. Z sama dengan 15 ditambah 2 dikali 0 dikurang 0 per 5 sama dengan 3. Selanjutnya, yaitu iterasi kedua, langkah kedua, kita memasukkan nilai X, Y, dan Z dari hasil dari nilai langkah pertama. Maka dimasukkan kembali ke dalam persamaan, yaitu X sama dengan 7 ditambah 2,625 dikurang 3 per 4. Maka didapati hasil 1,6562. Selanjutnya, Y sama dengan 21 ditambah 1,75 ditambah 3 per 8 sama dengan 3,8750. Selanjutnya Z sama dengan 15 ditambah 2 dikali 1,75 dikurang 2,625 per 5 sama dengan 3. Nah, selanjutnya yang perlu dilakukan yaitu memasukkan nilai X, Y, dan Z terbaru untuk iterasi selanjutnya, seperti pada contoh yang telah saya jelaskan sebelumnya. Nah, di sini terdapat nilai error. Kita awalnya disuruh untuk mencari toleransi sampai dengan nilai 0. Dari manakah kita bisa mendapatkan nilai error ini? Yaitu dari rumus error sama dengan X baru dikurang X lama per X baru dikali 100%. Maka didapatilah nilai error sebagai berikut. Nilai error terdapat pada iterasi ke-11. Maka ditemukan nilai X sama dengan 1,999, Y sama dengan 3,999, dan Z sama dengan 3,000 dengan batas toleransi yang didapati yaitu 0. Perkenalkan, nama saya Marisa Ana dengan NIM D10412111061. Nah, di video kali ini aku akan menjelaskan tentang metode Gauss-Seidel. Metode iterasi Gauss-Seidel merupakan metode tidak langsung atau iteratif yang mencakup metode iterasi Jacobi seperti yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya dan metode iterasi Gauss-Seidel. Metode iterasi Gauss-Seidel adalah metode iterasi yang menghitung nilai hampiran sekarang dengan mengacu pada nilai hampiran yang terbaru. Teknik iteratif seperti metode iterasi Gauss-Seidel ini lebih efisien digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear berukuran besar dengan persentase elemen 0 pada matriks koefisien besar dalam hal penggunaan memori komputer maupun waktu komputasi. Teknik ini jarang digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear berukuran kecil karena untuk sistem persamaan linear berukuran kecil lebih efisien menggunakan metode langsung seperti metode eliminasi Gauss. Dengan metode iterasi Gauss-Seidel, sesatan pembulatan dapat diperkecil karena dapat meneruskan iterasi sampai solusinya seteliti mungkin sesuai dengan batas sesatan yang diperbolehkan. Pada metode iterasi Jacobi, nilai X-aksen yang dihitung dari persamaan pertama tidak digunakan untuk menghitung nilai Y-aksen pada persamaan kedua. Demikian juga Y-aksen yang dihitung pada persamaan kedua tidak digunakan untuk menghitung Z-aksen pada persamaan ketiga. Sedangkan pada metode iterasi Gauss-Seidel ini, nilai X-aksen yang dihitung dari persamaan pertama digunakan untuk menghitung nilai Y-aksen pada persamaan kedua dan begitu seterusnya. Karena sebenarnya nilai-nilai baru tersebut lebih baik dari nilai-nilai yang lama. Berikut adalah algoritma metode iterasi Gauss-Seidel. Yang pertama, tentukan nilai tebakan awal X, Y, Z untuk dimasukkan ke perhitungan persamaan pertama. Kemudian, substitusikan nilai tebakan awal pada persamaan pertama. Lalu, nilai X-aksen yang didapat dari persamaan pertama disubstitusikan ke dalam persamaan kedua untuk mencari nilai Y-aksen. Dan begitu seterusnya untuk persamaan dan iterasi selanjutnya digunakan nilai-nilai yang terbaru. Kemudian, hitung nilai error persamaan pertama dengan rumus
Absolut X baru dikurang X lama dibagi X baru dikali 100%, dan begitu seterusnya untuk menghitung nilai error pada persamaan kedua, ketiga, dan iterasi selanjutnya. Yang kelima, lakukan iterasi sampai error mendekati batas toleransi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh dari soal metode iterasi Gauss-Seidel. Diberikan persamaan sebagai berikut, 12X ditambah 3Y dikurang 5Z sama dengan 1, X ditambah 5Y ditambah 3Z sama dengan 28, 3X ditambah 7Y ditambah 13Z sama dengan 78. Maka kita diminta untuk mencari nilai dari variabel X, Y, dan Z dengan batas toleransi sama dengan 0. Dengan nilai tebakan awal X, Y, Z-nya yaitu sama dengan 0. Seperti pada metode Jacobi sebelumnya, pertama-tama yang harus kita lakukan yaitu mengubah persamaan menjadi bentuk seperti di bawah ini, yang mana persamaan yang telah diubah menjadi yang pertama X sama dengan 1 dikurang 3Y ditambah 5Z per 12. Y-nya yaitu sama dengan 28 dikurang X dikurang 3Z per 5. Yang ketiga yaitu Z sama dengan 76 dikurang 3X dikurang 7Y per 13. Langkah selanjutnya yaitu kita mensubstitusi persamaan di atas dengan memasukkan nilai X, Y, dan Z yang dimana nilai tersebut pada tebakan awal sama dengan 0. X sama dengan 1 dikurang 3 dikali 0 ditambah 5 dikali 0 per 12 sama dengan 0,0833. Y, 28 dikurang X terbaru sama dengan 0,0833 dikurang 3 dikali 0 per 5, maka didapati hasil 5,5833. Selanjutnya yaitu Z sama dengan 76 dikurang 3 dikali X terbaru yaitu 0,0833 dikurang 7 dikali Y terbaru yaitu 5,5833 per 13. Maka didapati hasil sama dengan 2,8205. Selanjutnya yaitu menghitung nilai error dari X, Y, dan Z. Di sini dapat dilihat cara menghitung nilai error yaitu yang pertama X baru dikurang X lama dibagi X baru dikali 100%. Maka di sini pada langkah awal ini kita mendapati semua nilai X, Y, dan Z memiliki nilai 100%. Memiliki nilai toleransi 100%. Selanjutnya yaitu kita masuk pada langkah kedua, di mana langkah kedua yaitu sama seperti sebelumnya. Kita memasukkan X sama dengan 1 dikurang 3 dikali Y terbaru ditambah 5 dikali Z terbaru per 12 sama dengan negatif 0,1372. Selanjutnya Y sama dengan 28 dikurang X terbaru yaitu negatif 0,1372 dikurang 3 dikali 2,8205 per 5, maka didapati hasil 3,9351. Yang terakhir yaitu Z sama dengan 76 dikurang 3 dikali X terbaru negatif 0,1372 dikurang 7 dikali Y terbaru 3,9351
per 13. Maka didapati hasil yaitu sama dengan 3,7589. Nah, di sini juga terdapat nilai error yang mana didapati X memiliki nilai error sama dengan 160,70%. Y mendapati nilai error min 41,88%. Sedangkan Z mendapati nilai error 24,96%. Langkah selanjutnya yang perlu dilakukan yaitu masukkan nilai X, Y, dan Z terbaru untuk iterasi selanjutnya. Maka didapatilah hasil seperti pada tabel di bawah ini, di mana suatu iterasi dengan toleransi 0 berhenti pada iterasi ke-9, di mana ditemukan nilai X sama dengan 1,000, Y sama dengan 2,999, dan Z sama dengan 4,000. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan atau kata-kata yang kurang jelas, kami mohon maaf. Terima kasih.